Amin, amin, amin. Happy birthday, Bapak Denny Kue, Pak Akwang. Semangat ulang tahun, semangat panjang umur, Tuhan memberkati ya. Mari kita beri love dulu untuk Pak Akwang yang berulang tahun, birthday boy. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini Minggu 30 Maret 2025 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mencintai dan dikasihi oleh Tuhan. Saat ini di New York jam 10 pagi lebih 22 menit. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tema gereja kita untuk tahun 2025 ini adalah Future Foresight. Siap menghadapi masa depan. Dan subtemanya untuk bulan April ini, Bapak Ibu sekalian, bulan Maret ini, di mana ini adalah minggu terakhir, adalah look ahead, melihat ke depan. Ya, mari kita baca dulu dari ayat yang ketiga, dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Sebab itu, Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka, yaitu menyembunyikan 100 orang nabi, 50-50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, lihat di sini ada beberapa tokoh yang kita sudah baca ayat 3 dan keempat, yaitu Ahab. Yang kedua adalah Isabel, ya. Isabel dikatakan di sini melenyapkan nabi-nabi Tuhan, dan tokoh yang ketiga adalah Obaja. Nah, Ahab adalah raja Israel Utara, istrinya bernama Isabel. Ia adalah seorang ratu yang sangat terkenal dalam Alkitab. Terkenal karena kejahatannya, bukan terkenal karena kebaikannya. Jadi Isabel adalah istri daripada Raja Ahab yang terkenal karena kejahatannya, yang terkenal karena pengaruh buruknya terhadap bangsa Israel. Isabel itu adalah seorang penyembah berhala, Bapak Ibu sekalian. Dia menyembah dewa Baal dan juga dewa Asyera. Isabel itu menyesatkan Ahab suaminya, menyesatkan Ahab raja Israel itu, dan juga menyesatkan seluruh orang Israel agar mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Nah, nabi-nabi Tuhan tentu nggak terima, Bapak Ibu sekalian. Dia menyuarakan suara kebenaran, nabi-nabi Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyerukan untuk melawan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Hal ini, bagi Isabel, suara para nabi ini adalah ancaman bagi agenda dan kekuasaan Raja Ahab maupun Isabel. Karena itu mereka, para nabi itu harus dilenyapkan agar agenda penyembahan berhala bisa berjalan tanpa perlawanan. Seperti kita sudah baca tadi, maka Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan karena ia ingin menggantikan ibadah kepada Tuhan di Israel itu dengan ibadah kepada Baal dan Asyera, yaitu menyembah berhala. Akhirnya Bapak Ibu sekalian,
Isabel itu dihukum oleh Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa bacanya sendiri di 2 Raja-Raja pasal 9. Bagaimana kemudian Isabel ini akhir kisahnya dia dilemparkan dari jendela dan kemudian maaf Bapak Ibu sekalian tubuhnya jatuh ke tanah, keluar darahnya dan dilindas oleh kereta kerajaan, tubuhnya diinjak-injak oleh kuda dan sesuai dengan nubuatan para nabi, maka tubuh daripada Isabel itu dimakan oleh anjing-anjing sehingga hanya tinggal kerangkanya, ya. Nah, sekarang kita akan bicara soal Obaja, ya. Obaja ini yang kita baca tadi adalah pegawai daripada Raja Ahab dan Isabel. Setidaknya Bapak Ibu sekalian di Alkitab ada 12 orang yang berbeda yang memakai nama Obaja. Tetapi yang paling dikenal di dalam Alkitab adalah yang pertama adalah Obaja yang menulis kitab Obaja. Di mana kitab Obaja itu terletak antara kitab Amos dan kitab Yunus. Di mana kitab Amos itu di sebelahnya kitab Obaja, ya. Nah, sedangkan nama Obaja yang kedua yang terkenal di Alkitab adalah Obaja yang baru kita baca tadi, yaitu pegawai Raja Ahab yang telah menyelamatkan para nabi Tuhan, jumlahnya disebut 100 orang, diselamatkan secara diam-diam oleh Obaja. Arti nama Obaja adalah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Nama ini menekankan identitas seseorang sebagai hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dan tentu sangat cocok dengan karakter Obaja, pegawai Raja Ahab. Yang meskipun Obaja ini bekerja di lingkungan istana yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, tetapi Obaja tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan setia melayani Tuhan. Obaja adalah pahlawan di balik layar yang Tuhan pakai untuk memelihara masa depan bangsa Israel, khususnya kerajaan Israel Utara yang pada waktu itu diperintah oleh Ahab, ya. Dan judul renungan pada hari ini saya beri judul tidak terlihat tapi menentukan masa depan. Nah, yuk baca di judul ini bersama-sama 2, 3. Tidak terlihat tapi menentukan masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat yang mengatakan tidak terlihat tapi menentukan masa depan punya arti begini. Bahwa seseorang yang tidak tampil di depan umum, tidak terkenal, tidak dipuji, dan tidak melakukan hal-hal yang nampak luar biasa di mata dunia, termasuk di media sosial. Tetapi melalui keputusan-keputusan yang ia ambil secara diam-diam tanpa publikasi, justru sedang membentuk arah dan masa depan yang hebat, arah dan masa depan yang besar, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun bagi banyak orang. Kembali kepada Obaja. Obaja adalah pegawai Raja Ahab yang diam-diam menyelamatkan para nabi Tuhan itu. Tindakannya tidak disorot oleh banyak orang saat itu, tetapi tindakan daripada Obaja itu menjaga kelangsungan hidup para nabi, pemberita firman Tuhan, dan kelangsungan generasi rohani Israel. Tuhan itu menghargai kesetiaan Bapak Ibu sekalian, ya. Seringkali hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa itu? Yaitu kesetiaan, ketaatan, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang lain,
Namun, apa yang tidak dilihat oleh orang lain, ingat bahwa Tuhan kita adalah Maha Tahu dan Maha Hadir. Sehingga apa yang dilihat, yang tidak dilihat oleh orang, tapi dilihat oleh sorga. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Obaja menjadi pribadi yang hidup dengan future foresight, siap menghadapi masa depan. Obaja melihat ke depan secara mata rohani. Look ahead. Bertindak hari ini dengan kesadaran akan dampaknya di masa yang akan datang. Nah, yang pertama dari Obaja, kita baca lagi dari satu Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ketiga. Dikatakan, sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Nah, poin pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya. Jadi tidak saja disebut seorang yang takut akan Tuhan, tapi disebut sebagai seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak terlihat tapi menentukan masa depan, yaitu takut akan Tuhan adalah landasan utamanya. Jadi ungkapan Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan adalah pernyataan yang sangat kuat secara rohani. Jadi ayat ini tidak sekedar menyebut bahwa Obaja seorang yang takut akan Tuhan, tetapi menekankan kedalaman, ketulusan, dan kualitas hidup rohani dari seorang yang bernama Obaja. Bahasa sekarang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kerohanian Obaja itu bukan kaleng-kaleng, ya. Obaja meskipun bekerja di istana, ya, berarti sangat dekat dengan raja yang jahat itu, sangat dekat dengan Ahab, sangat dekat dengan yang namanya Isabel, tetapi Obaja itu tetap setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja berada di posisi strategis dalam lingkungan yang jahat, berada di tempat yang jahat, namun tetap berpegang teguh pada imannya dan akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Situasi dan kondisi pada zaman Obaja ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat berbahaya. Obaja hidup di bawah kekuasaan raja dan ratu yang dikenal sebagai penguasa jahat, pemuja berhala, ya, dan kemudian pembantai nabi-nabi Tuhan. Jadi nggak ada takut-takutnya dengan Tuhan, apalagi dengan nabi-nabinya. Nah, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, ya, itu bukan hanya berisiko untuk dikucilkan, tetapi Obaja punya resiko nasibnya sama dengan para nabi-nabi itu, yaitu dibantai. Ya, yang luar biasa, iman Obaja itu tidak goyah di tengah lingkungan yang jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang tahu tentang Tuhan, menyebut dirinya sebagai orang Kristen, tetapi prakteknya mereka lebih takut pada manusia daripada takut kepada Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan takut kepada orang itu akan mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu semuanya, adalah sikap hati. Tapi seperti Obaja dikatakan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka itu apa? Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu bukan sekedar sikap hati, tapi itu merupakan gaya hidup. Orang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh pengakuan publik.
Orang yang takut akan Tuhan, maka ketika dia diajak kompromi untuk main belakang, main curang, berbuat dosa, meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, dan situasinya benar-benar aman, maka orang yang takut akan Tuhan, mereka akan tetap memilih untuk hidup benar, hidup jujur, berintegritas meskipun dia harus kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan berkat. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menolak untuk pacaran dengan orang yang tidak seiman, walaupun, maaf, sudah lama dia merindukan pasangan. Karena takut akan Tuhan itu lebih besar daripada rasa kesepian. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menunda scrolling, main media sosial, dan lebih memilih untuk merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, dan mengisi hidupnya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan ikut-ikutan bergosip meskipun banyak orang melakukannya. Orang yang takut akan Tuhan, kata-katanya yang keluar dari mulut lidahnya adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Meskipun orang itu mungkin sedang marah atau sedang kecewa. Jadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan seperti Obaja ini, dia tidak menjadikan perasaan atau situasi, kondisi yang ada pada waktu itu untuk menentukan langkah-langkah hidupnya. Tapi langkah-langkah hidupnya selalu ditentukan oleh firman Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Jadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya kompas dalam hidupnya, bukan salah satunya. Seperti Obaja, Bapak Ibu sekalian, dia tidak main perasaan, dia tidak mengasihi diri sendiri, meskipun situasinya tidak baik, tapi Obaja sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, hal yang kedua, kita belajar dari Obaja, mari kita lihat dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, iman itu tidak harus selalu tampil di panggung. Sekali lagi, iman itu tidak harus selalu tampil di panggung. Ya, coba lihat ini ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Tadi dikatakan Obaja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka ya. Yang tahu akan perbuatan Obaja itu hanya lingkaran kecilnya saja, ya, hanya sedikit orang. Tidak banyak orang yang tahu apa yang dikerjakan oleh yang namanya Obaja. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terlihat tapi menentukan masa depan. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini dengan kesadaran maupun tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian, itu akan punya dampak
di masa depan. Dampak itu bisa baik dan dampak itu bisa buruk. Pengaruh Bapak Ibu semua di dunia ini dapat digambarkan seperti garam yang tidak kelihatan dalam makanan. Waktu orang memasak, mereka akan senang mencampur sedikit garam ke dalam masakannya. Tentu tidak ada orang yang mau mencampurkan pasir ke dalam makanan mereka. Karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti garam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, janganlah Bapak Ibu menjadi seperti pasir. Karena itu kata Alkitab hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam. Obadya bukan seorang nabi, dia juga bukan pengkhotbah, dia juga bukan seperti Daud yang suka memuji Tuhan, dia bukan seperti worship leader yang ada di gereja-gereja saat ini, ia cuman pegawainya Ahab. Obadya bekerja di sebuah istana yang syarat dengan dosa penyembahan berhala, kejahatan, dan kekejaman. Ya, tidak semua orang dipanggil menjadi seperti Elia yang bersuara lantang di Gunung Karmel. Tidak semua orang dipanggil seperti Pastor Lukas Kusuma, gembala senior kita, yang mana khotbah-khotbahnya selalu luar biasa bagus, viral, ya, dan mengikuti tren apa yang terjadi di Indonesia maupun di Amerika Serikat, bahkan apa yang terjadi di belah dunia lain, ya. Jadi setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri. Obadya bekerja di istananya Ahab, namun dia tetap menjaga imannya. Obadya tidak menjadi seperti dunia yang ada di sekelilingnya. Justru di tengah kejahatan itulah Obadya menjadi garam yang tidak kelihatan, namun punya dampak yang dahsyat, dampak yang besar. Obadya dengan berani, diam-diam, dia menyelamatkan 100 nabi Tuhan. Itu kalau ketahuan Isabel atau Ahab, itu dingak Bapak Ibu sekalian, ya. Ini bentuk pelayanan daripada Obadya. Ia melayani Tuhan bukan dari panggung, tapi dari balik layar, dalam kesunyian dan bahkan penuh dengan resiko. Di tempat kerja, orang-orang New York, orang-orang Amerika hampir semuanya bekerja. Mungkin kita satu-satunya orang percaya di tempat di mana kita kerja. Mungkin di kantor, di restoran, atau ke kantor, restoran, di pabrik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, please jangan kecil hati. Jadilah teladan dalam integritas, kejujuran, dan kerja keras. Bantu teman-teman kerja itu kalau mungkin ada yang sedang kesulitan. Doakan juga teman-teman kerja kita, lingkungan kita, bahkan bos kita, majikan kita, atasan kita. Doanya nggak usah rame-rame. Ya, bisa didoakan secara diam-diam tanpa harus kita pamer secara rohani. Dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di lingkungan kita agar mereka percaya kepada Tuhan dan hidupnya diselamatkan. Di tempat komunitas kita berada, mungkin kita bukan yang paling vokal berbicara tentang iman, tapi kita bisa menunjukkan iman itu melalui kasih Tuhan yang sudah kita terima disalurkan. Dalam bentuk apa? Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi semangat, di dalam kesabaran, di dalam pengampunan, di dalam kasih, di dalam kepedulian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan
takut untuk berbeda. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang kompromi, tetap pegang nilai-nilai firman Tuhan. Bahkan kalau di dalam keluarga kita, mungkin ada orang tua kita yang belum percaya. Atau saya pernah melihat ada beberapa keluarga yang pasangannya juga belum percaya kepada Tuhan. Ada anak-anaknya yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Tetap berdoa, bersikap lembut, nice dan manis kepada mereka. Hidup di dalam kasih dan pengampunan, tapi tetap harus tidak kompromi terhadap dosa. Zero toleransi terhadap dosa. Kita menghormati mereka, tetapi kita tidak setuju dengan perbuatan dosa mereka. Dan apa yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu sekalian, percayalah, itu akan menyentuh hati mereka. Seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, ini salah satu ayat favorit saya, yaitu percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saya dan istri saya pada waktu menjadi orang percaya, Bapak Ibu sekalian, melalui perkataan, melalui perbuatan, saya menunjukkan iman Kristen saya. Tetapi saya tidak mau kompromi dengan dosa-dosa yang dibuat oleh keluarga besar saya, dan saya zero toleransi terhadap dosa-dosa apa yang mereka kerjakan. Mereka lihat konsistensi saya, Bapak Ibu sekalian, bersama dengan istri. Dan akhirnya keluarga besar itu satu persatu menjadi orang percaya dan mereka diselamatkan. Dunia saat ini, Bapak Ibu sekalian, sedang memuja yang namanya panggung. Tapi Tuhan itu melihat hati yang setia di balik panggung, di balik layar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah remehkan peranan daripada Bapak Ibu yang tampaknya kecil, tampaknya biasa, tampaknya tidak berarti. Tuhan bisa pakai kita untuk menyelamatkan banyak orang, bisa pakai kita untuk menyelamatkan banyak jiwa, seperti Obaja yang tidak cari popularitas itu, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kiranya Tuhan mengetahui bahwa hamba-Mu ini telah menyembah Tuhan sejak kecil, ya. Jadi poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak terlihat tapi menentukan masa depan, yaitu tetap setia di tempat yang tidak ideal. Yang pertama tadi, takut akan Tuhan adalah landasan utamanya. Yang kedua, iman itu tidak harus selalu tampil di panggung. Maka itu Bapak Ibu sekalian, poin yang ketiga, tetaplah kita setia di tempat yang tidak ideal. Ungkapan sejak kecil menunjukkan bahwa Obaja itu hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan secara konsisten. Sekali lagi, bukan hanya sekedar komitmen, tapi konsisten. Ya, saya pelajari mulai umur berapa ini sejak kecil, ya. Sejak kecil ini kurang lebih berusia sekitar 5 tahun, tapi nggak akan lebih dari 12 tahun. Itu Obaja sudah hidup takut akan Tuhan. Ia bukan hanya beriman secara teori, tapi menjadikan imannya itu bagian daripada gaya hidupnya. Yang luar biasa dari Obaja ini, ia tetap setia menyembah Tuhan, meskipun ia bekerja untuk Ahab, raja yang paling jahat, raja yang paling kejam dalam sejarah Israel, ya. Nanti Bapak Ibu pelajari bagaimana
Ahab ini juga kekanak-kanaan merebut kebun anggur daripada Nabot dan lain sebagainya. Obadya hidup di tempat yang tidak ideal secara rohani, tetapi Obadya tidak kehilangan integritasnya. Ini adalah bentuk kesetiaan dan ketaatan dalam situasi yang penuh resiko. Kalau kita masih ingat tentang Yusuf yang ada di Mesir. Yusuf di Mesir dia bekerja sebagai budak dan di penjara, ya, di tempat yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Yusuf tidak pernah mau berkompromi. Dia menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Dia menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan memakai Yusuf ini menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan Israel dan juga menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini termasuk jemaat Tuhan, tapi kalau saya bilang jemaat Tuhan tentu bukan yang ada di BMC New York, ya. Nah, banyak orang, Bapak Ibu sekalian, itu tergoda untuk ikut ke kasino. Kenapa? Karena ada bis gratis, ada transportasi gratis. Kemudian ada voucher makan gratis. Bahkan kasino menyediakan voucher untuk main secara gratis. Pihak kasino, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa sekali orang coba, besar kemungkinan mereka akan kembali untuk main dan kemudian menjadi kecanduan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo please tolak undangan atau fasilitas dari kasino meskipun kelihatannya menggiurkan dan menarik hati. Orang yang ke kasino itu bagaikan domba yang digiring perlahan ke kandang serigala sambil diberi makanan enak dalam perjalanan ke tempat pembantaian. Iblis tidak selalu datang dengan tanduknya. Kadang iblis itu datang dalam bentuk voucher kasino cuma-cuma, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini buat jemaat Tuhan yang bukan BMC, ya, ganti waktu jalan-jalan ke kasino dengan jalan-jalan kaki yang sehat. Jogging dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Liburan rohani atau family trip, kumpul dengan keluarga, retret rohani, tentu kumpulnya bukan di kasino, ya. Jangan kompromi dengan hiburan yang merusak kerohanian. Jadi Obadya seperti Obadya, dia tinggal di istana yang penuh dengan kemewahan dan fasilitas istana. Tapi Obadya tidak hanyut ikut gaya hidup raja yang jahat itu. Ia tetap menyembah Tuhan dengan integritas. Kehidupan ini Bapak Ibu sekalian super cepat dan padat. Semua dikejar waktu. Di New York, time is money, time is money. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tetap punya waktu yang berkualitas. Me time bersama-sama dengan Tuhan sebelum memulai aktivitas. Ya, kesimpulan. Hari ini kita belajar dari kehidupan Obadya, seorang tokoh yang tidak terlihat, tapi hidupnya menentukan masa depan Israel. Obadya tidak tampil di panggung besar, tetapi tindakannya itu menyelamatkan Israel dan juga generasi rohani bangsa Israel. 3 hal penting yang tadi saya sudah sampaikan dari Obadya yang patut kita teladani. Yang pertama, yaitu takut akan Tuhan adalah landasan utamanya. Obadya hidup berintegritas secara rohani, bahkan di lingkungan yang sangat
tidak rohani. Mengapa? Karena hatinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga itu memimpin langkah-langkah kehidupannya. Yang kedua, kita belajar dari Obadja bahwa iman tidak harus selalu tampil di panggung. Dan yang ketiga, tetap setia di tempat yang tidak ideal. Obadja bekerja pada Ahab, penguasa jahat, tetapi tidak membiarkan imannya pudar. Justru di tempat itulah Tuhan memakai Obadja melakukan hal yang besar, menyelamatkan nabi-nabi Tuhan, bahkan kemudian memberi dampak yang hebat, menyelamatkan juga kerohanian orang-orang Israel. Amin. Mari kita berdoa. Materkan kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Kami tahu Tuhan dimanapun kami berada dan siapapun kami, Engkau akan pakai kami Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Buat kami menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya seperti Obadja, karena dia sungguh-sungguh setia dan takut akan Tuhan. Dia menyelamatkan hidupnya, dia menyelamatkan keluarganya, bahkan dia menyelamatkan Israel. Demikian juga Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di BMC New York ini untuk kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga Bapa, melalui hidup kami yang tanpa sorotan ini, hidup kami yang mungkin tidak terkenal ini Tuhan, pelayanan kami yang mungkin dianggap remeh oleh dunia, tapi kami sadar hari ini bahwa kami adalah garam dunia. Dan mulai hari ini Tuhan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik di rumah tangga kami masing-masing, di komunitas kami, di tempat kerja kami, di gereja, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah online pada hari ini. Baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah raya. Dan kami juga berdoa untuk ibadah onsite nanti sore. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau bekerja lebih lagi dan lebih banyak jiwa-jiwa yang datang, dibawa datang untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman, berkat, dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, sehingga perjalanan kita kemana saja keluar dan masuk, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Dalam nama Yesus, yang percaya, terima berkat ini dengan iman, dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.